Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa operasi transfer Pavard ke Nerazzurri tetap masuk akal meskipun ada persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Manchester United ingin mengontrak Pavard tetapi mereka harus melepas Maguire terlebih dahulu. Selain itu, Arsenal juga sedang mencari pengganti Timber yang cedera. Mereka berniat menggantinya dengan Pavard. Sementara itu, Nerazzurri masih perlu menaikkan tawaran mereka untuk menutupi kesenjangan antara tawaran mereka dengan harga yang diminta Bayern. Nerazzurri dikabarkan menawarkan 20 juta euro dengan bonus yang dapat meningkatkan total hingga 25 juta euro. Di sisi lain, Bayern menginginkan 30 juta euro sebagai biaya tetap dan total 35 juta euro. Meski demikian, Pavard sendiri dipercaya akan mendorong transfernya ke Nerazzurri. Dia tidak akan melupakan ketertarikan Inter untuk merekrutnya sebagai pengganti Skriniar musim dingin lalu. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Konstantinos Mavropanos bukanlah target transfer Nerazzurri. Sebaliknya, West Ham tampaknya menjadi favorit dalam perlombaan untuk merekrut pemain internasional Yunani itu. West Ham dikabarkan sedang mengadakan pembicaraan dengan Stuttgart yang masih memiliki kontrak dengan Mavropanos hingga tahun 2025. Sementara itu, Nerazzurri dilaporkan memprioritaskan kepindahan bek Bayern Munich Benjamin Pavard. Nerazzurri menganggap Pavard sebagai profil yang ideal untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Skriniar dalam formasi 3-5-2 pelatih Simone Inzaghi. Sky Sport melaporkan bahwa Bologna telah memasuki perlombaan untuk merekrut gelandang muda Nerazzurri Giovanni Fabian. Frosinone juga telah menegosiasikan kesepakatan dengan Nerazzurri untuk mendapatkan Fabian. Namun, klub yang baru promosi itu hanya menawarkan kepindahan pinjaman. Di sisi lain, Bologna bersedia melakukan transfer permanen. Kendati demikian, Nerazzurri bersikeras mempertahankan opsi pembelian kembali senilai 12 juta euro yang bisa dipicu setelah 2 tahun. Musim lalu, Fabian menghabiskan musimnya dengan status pinjaman di Regina. Di sana dia berhasil menampilkan penampilan yang sangat mengesankan. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk mendapatkan Alexis Sanchez meski Joaquin Correa bertahan. Dalam hal ini, Nerazzurri berencana memperluas opsi di lini serang mereka menjadi 5 pemain yang akan bersaing untuk 2 posisi awal. Nerazzurri akan membuat keputusan akhir tentang hal ini di hari-hari terakhir sesi transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Acerbi belum berlatih dengan skuad Nerazzurri. Dia masih belum pulih dari cedera otot yang dideritanya. Pelatih Simone Inzaghi harus menghadapi pertandingan pembuka Serie A melawan Monza tanpa bek andalannya itu. Pada pertandingan tersebut, De Vrij akan dimainkan untuk menggantikan Acerbi di jantung pertahanan Nerazzurri. Calcio e Finanza merinci bagaimana Giuseppe Marotta dan kawan-kawan menghemat lebih dari 100 juta euro di buku neraca Nerazzurri. Nerazzurri menambahkan 5 pemain baru secara permanen yaitu Thuram, Cuadrado, Bisek, Sommer dan Di Gennaro. Inter juga mempertahankan Acerbi secara permanen setelah masa pinjaman musim lalu. 4 pemain lainnya tiba dengan status pinjaman dengan opsi kewajiban untuk membeli yaitu Frattesi, Arnautovic, Carlos Augusto dan Audero. Jadi antara pembelian, biaya pinjaman, dan gaji kotor, Inter menghabiskan 58,4 juta euro untuk akuisisi ini. Di sisi lain, sejumlah pemain meninggalkan Appiano Gentile musim panas ini. Mulattieri, Colidio, Brozovic, Males, Gosens, Hotti, Onana dan Lazaro pergi dengan transfer permanen, sementara Carboni bergabung dengan Monza dengan status pinjaman. Selain itu, Dzeko, Gagliardini, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar, Kordas dan Handanovic pergi setelah kontrak mereka habis. Lukaku dan Belanova pergi di akhir masa pinjaman mereka.
laporan keuangan memperkirakan laba kotor sebesar 175 juta euro dikumpulkan dari kepergian pemain-pemain tersebut. Secara total, sejauh ini Inter telah mencatatkan laba bersih sebesar 116,6 juta euro dari transaksi musim panas mereka. Ini harus menjadi dorongan yang signifikan untuk akun klub di tengah meningkatnya pengawasan UEFA. Praktik semacam ini biasanya mendahului penjualan perusahaan di dunia korporat. Namun, pemilik Inter Suning selalu menegaskan kembali keinginan mereka untuk tetap mempertahankan klub meskipun ada tantangan keuangan yang semakin besar. Terakhir, jika kita secara eksklusif mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam transaksi transfer, laba bersih Nerazzurri akan menjadi 44 juta euro. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the